Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Allah yang menjadi kekuatan kami. Kau Tuhan sumber kemenangan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan di dalam rencana kekekalan. Yesus, Kau kebenaran yang sudah menyelamatkan kami dan yang membawa kami terus hidup di dalam hadirat. Terima kasih buat semuanya. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami terus menjadi penyembah, maka kami terus tertuju kepada panggilan dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
memandang Engkau, Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menipu kami. Jangan biarkan mata kami menipu kami. Bahwa hati kami hanya menyembah Tuhan. Jangan angkat tolong dari kami. Jangan angkat tolong dari kami. Kami butuh anugerah. Roh Kudus lawat kami. Hampiri tahtanya. Hampiri tahtanya dengan tahu dan gentar. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang kudus. Oh, sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Kami bawa korban syukur. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagimu. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan bagimu. Sembah Dia. Kaya raya, kaya raya, kaya raya terima glory, kaya raya terima pujian, kaya raya disembah selamanya. Yesus kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, minta Tuhan rawat kita. Tuhan katakan, ada beberapa orang, engkau sudah kering, engkau sudah hilang dari Tuhan, engkau sudah menjauh dari Tuhan. Tapi bagian ini, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau, Dia meninjau engkau. Roh Kudus lawat kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku.
Terima kasih, kasih-Mu sempurna bagi kami. Kasih-Mu cukup untuk memulihkan kami. Kasih-Mu cukup untuk membawa kami masuk ke dalam rancangan kekal Bapa. Kasih-Mu cukup untuk menyembuhkan kami. Kasih-Mu cukup untuk membuat kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Berbicara di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kayu-Mu buka hidup kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Bahwa kami masuk ke dalam firman, mengalami firman, hidup dalam firman-Mu, firman yang memerdekakan kami dari segala belenggu kuasa kegelapan, dari segala belenggu dosa, dari segala kutuk, dari sakit penyakit, dari segala kebodohan kami. Biar firman-Mu yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami segala tipu muslihat iblis. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala tipu daya iblis kami tolak dalam nama Yesus. Segala roh jahat di udara, penguasa kuasa setan iblis kami tolak dalam nama Yesus. Berkati juga ibadah semua minggu. Awak anak-anak, pulihkan anak-anak Tuhan, bahwa mereka mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, senang sekali saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaan kita. Mau kita punya uang banyak, gak punya uang, itu tidak lagi menjadi patokan standar untuk mengukur kasih Tuhan. Karena kasihnya itu sudah Dia buktikan di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya itu sudah cukup sebenarnya untuk membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Yang Tuhan inginkan adalah respon kita untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan, ke dalam rencana kekal Bapa. Ingat, keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan kekal Bapa. Kalau ini bukan menjadi fokus kita, maka kita akan tertipu. Iblis itu pintar sekali untuk menipu kita, Bapak Ibu. Iblis itu terlalu pintar. Bagi iblis tidak keberatan untuk kita melayani Tuhan. Bagi iblis tidak keberatan untuk kita punya pendidikan yang tinggi. Bagi iblis tidak keberatan untuk kita kaya. Tapi bagi iblis, dia akan keberatan kalau dia temukan ada orang-orang yang sungguh-sungguh serius untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya, dan saya berjalan dalam kehendak Tuhan itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa orang-orang yang seperti inilah nanti, kesaksian orang-orang yang seperti inilah yang akan mengalahkan dia di kitab Wahyu, yang akan menghakimi dia. Makanya dikatakan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Kesaksian yang mana? Kesaksian di mana ketika kita hidup sungguh-sungguh hidup benar, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan, sungguh-sungguh berjalan dalam rencana Tuhan, apapun kondisi hidup kita. Itulah yang disebut disebut seorang hamba Tuhan namanya corpus delicti. Tuhan mencari orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya untuk panggilan Tuhan, untuk rencana Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah finishing well. Sekitar tahun 2012 saya pernah sampaikan tema yang sama, tapi saya ambil dari sudut pandang yang berbeda. Tahun 2012. Tapi saat ini saya mau membawa tema ini lagi, tentang finishing well. Saya mengajak kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, kita buka sama-sama. Saya mengajak kita membaca secara bergantian
Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Tema yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, penuhilah panggilan pelayananmu. Ini nasihat Rasul Paulus kepada muridnya. Rasul Paulus ini punya murid atau anak rohani yang masih sangat muda. Dia sudah melayani Tuhan, masih remaja, dia sudah menggembalakan. Dia dipakai oleh Tuhan yang bernama Timotius. Di akhir menjelang hidupnya Rasul Paulus, dia menulis surat kepada Timotius. Tentu surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah surat yang sangat penting yang harus dipegang oleh Timotius, yang menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam pelayanannya. Anak muda yang memberikan hidup melayani Tuhan. Dan tentu ini juga, pesan ini sangat baik bagi kita ketika kita menghadapi bagaimana kita menjalani rencana Tuhan dalam hidup kita. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Kita selesaikan sampai ayat 8. Setuju ya? Saya akan baca ayat 1, dikatakan di situ, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ini. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2. Beritakanlah firman, setiap tidak banyak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena ini penting, akan datang waktunya, dan saya percaya inilah waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan mengalihkan telinganya dari kebenaran dan memukanya pada kebenaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 6. Mengenai dirimu, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat matianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku ke depan. Tapi tidak hanya kepada dirinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kebenaran. Ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Salah seorang dosen teologi di Fuller Theological Seminary, Richard Clinton, pernah menuliskan seperti ini. Tidak seorang pun yang ingin mengakhiri sebagai pemimpin yang buruk. Akan tetapi banyak yang demikian. Tidak ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya itu gagal. Tidak ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya itu seperti Yudas. Tidak ada sebenarnya orang yang ingin mengakhiri hidupnya seperti Saul, bunuh diri. Tidak ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya itu dalam perceraian, dalam sakit penyakit. Tidak ada. Tetapi kenyataan
40%. Beberapa waktu yang lalu dunia maya dikejutkan dengan kesaksian oleh Benny Hinn. Saya belum tahu kebenarannya, tapi itu kesaksian diposting oleh banyak orang. Saat itu dia berkata suatu saat dia mengalami seperti meninggal lah, dan dia dibawa Tuhan ke sorga, ke pintu sorga, belum sampai sorga. Ternyata di pintu sorga dia katakan cuma 20% orang Kristen itu yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan menerima keselamatan itu, cuma 20%. Kalau Richard Clinton berkata di bawah 40%. Benny Hinn berkata cuma 20%. Tapi penelitian ini tentu dan kesaksian ini tidak bisa kita terima sebagai kebenaran, tetapi sebagai referensi dalam diri kita untuk kita mulai menyelidiki, untuk kita mulai melihat diri kita. Saya ini benar gak sih bagian dari orang nanti yang bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan benar, atau saya bagian yang gagal? Ini menjadi gambaran. Kalau saya tidak salah, seorang hamba Tuhan juga pernah melakukan sebuah riset yang bernama Josh Barnas. Risetnya gak jauh beda. Cuma sekitar 20% orang Kristen yang betul-betul mengerti siapa Yesus, kenapa Yesus harus mati, bagaimana hidup di dalam panggilan Tuhan. Kebanyakan orang tidak mengerti siapa Tuhan itu. Mereka hanya memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan atau kurios, penguasa dalam diri kita, tetapi sebagai dulos atau budak. Kebanyakan orang hanya memperlakukan Tuhan bukan sebagai kurios atau Tuhan penguasa dalam dirinya, tetapi menjadikan Tuhan sebagai dulos. Apa buktinya? Coba kita teliti hidup kita. Kapan kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan saat-saat kita ingin hidup kita memuliakan Tuhan, atau hidup kita dipakai oleh Tuhan, atau sebaliknya kita ingin memakai Tuhan untuk kepentingan kita? Kalau mau jujur, kebanyakan orang Kristen hanya memakai Tuhan untuk kepentingannya. Benar? Itulah kenapa saya katakan kita sering menjadikan Tuhan itu cuma sekedar dulos. Rasul Paulus mengingatkan ini. Ada beberapa fakta kehidupan yang harus kita tahu, Bapak Ibu. Ada beberapa fakta kehidupan yang harus betul-betul kita sadari supaya hidup kita ini bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kalau kita nggak sadar ini, maka hidup ini hanya sekedar gambling. Game. Karena kita selalu suka main gambling. Bisnis gambling, cari jodoh gambling, cari gereja gambling, semua gambling. Tetapi dalam Tuhan itu bukan gambling. Dalam Tuhan itu kepastian. Tapi kalau kita tidak mengerti fakta ini, maka hidup ini hanya seperti gambling, Bapak Ibu. Seperti judi, untung-untungan, mudah-mudahan. No. Karena rencana Tuhan itu pasti. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Ia persiapkan sebelumnya. Kapan dipersediakan? Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya master plan dalam hidup kita. Di Efesus itu diakhiri dengan kata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, hidup ini bukan gambling. Ada master plan-nya Tuhan, ada rencananya Tuhan. Tuhan mau kita sekolah di mana? Tuhan mau kita pelayanan di mana? Tuhan mau kita menikah dengan siapa? Tuhan mau kita bekerja di mana? Itu sesuatu yang pasti bagi Tuhan. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan,
Di dalam kitab-kitabmu sudah dituliskan hari-hari yang akan dilalui sebelum ada satupun daripadanya. Di ayat sebelumnya disebutkan, engkau menciptakan aku dalam kandungan ibuku, perbuatanmu dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud menyadari sejak dalam kandungan Tuhan sudah punya master plan dalam hidup kita. Tuhan sudah punya rencana. Jadi kekristenan itu bukan janji, sesuatu yang pasti. Kalau kita tahu kekristenan sesuatu yang pasti, tentu kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir siapa jodoh kita. Kita nggak perlu khawatir apa pekerjaan kita. Tuhan sudah sediakan. Yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan telah tulis. Nah, untuk bisa masuk ke sana, ada beberapa fakta yang harus kita sadari. Hidup di dunia ini adalah sementara. Sementara 70-80 tahun. Itu kata kitab Mazmur. Kata nanti bisa lihat Mazmur 90 ayat 10. Hidup itu hanya 70-80 tahun. Sangat tidak sebanding dengan kekekalan. Yang kedua, hidup di dunia adalah persiapan untuk kekekalan. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan bahwa kita di dunia ini cuma penumpang. Kita di dunia ini bukan sebagai owner, pemilik. Kita penumpang. Tapi berapa banyak orang menjadikan dunia ini menjadi tempat tinggalnya. Hidup ini cuma 70 tahun. Saudara gagal mempersiapkan di dunia, gagal di kekekalan. 70 tahun. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita kematian ketua KPU. Salah satu tokoh politik berkata seperti ini, 1,5 jam sebelum beliau meninggal, saya masih ngobrol-ngobrol. Kelihatannya penyakitnya bukan penyakit yang parah, bukanlah penyakit yang membahayakan. Tetapi begitu saya sampai di rumah, 1-2 jam kemudian, saya dengar berita bahwa meninggal. Kita nggak tahu kalau kita dipanggil Tuhan. Bisa nanti, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ketika kita meninggal, saudara kemana? Banyak orang dengan latah karena dia tidak mengerti tentang kekristenan. Oh, saya pasti masuk surga, saya Kristen. Oh, tunggu dulu. Yang ketiga, hidup di dunia ini ibarat pertandingan. Ini yang saya mau akan bahas banyak. Rasul Paulus sebutkan hidup ini seperti pertandingan. Ketika berbicara pertandingan, Bapak Ibu, kita harus sadar. Pertama, ada lawannya. Ketika saudara bertanding dalam kekristenan, setiap hari, setiap saat, mungkin setiap detik saudara bertanding. Bertanding terhadap siapa? Terhadap kuasa kegelapan. Terhadap siapa? Terhadap diri kita, terhadap ego kita, terhadap hawa nafsu kita, terhadap kesombongan kita. Kita bertarung setiap hari. Kesaksian kita yang akan mengalahkan iblis ketika di dalam pertandingan iman ini kita menang. Tunduk kepada Allah. Kesaksian yang tunduk kepada Allah inilah yang akan menjadi mengalahkan iblis, karena iblis gak mungkin tunduk kepada Allah. Ketika saya mengerti kebenaran ini, Rasul Paulus itu berjuang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita kalah terhadap dosa, kita kalah terhadap iblis, kita kalah terhadap kelemahan-kelemahan kita, bagaimana kesaksian kita bisa mengalahkan iblis? Gak
kesaksian itu datang ke gereja, maju ke depan, saya mau bernyanyi, itu kesaksian. Rendah sekali. Datang ke gereja, saya mau kesaksian. Kesaksiannya apa? Saya bersyukur minggu ini ditolong Tuhan, saya menang togel. Nah itu bukan kesaksian. Kesaksian yang bisa mengalahkan iblis ketika kita tunduk kepada Allah, kepada kebenarannya, sama seperti Yesus tunduk kepada Allah, kepada kebenarannya. Itulah yang akan mengalahkan iblis. Yang kedua, berbicara pertandingan, ada aturan main. Saudara pernah lihat orang lomba lari, ya, suka-sukanya mau pakai baju apa, suka-sukanya mau pakai celana apa, ada? Itu ada lomba lari kampung, saudara. Tapi kalau olimpiade, ada aturan main. Standar kesehatannya seperti apa, sepatunya standarnya apa, pakaiannya standarnya apa, ada. Begitu juga dalam kekristenan. Bapak Ibu, bagaimana mau menang dalam pertandingan? Kita tak punya standar. Standar dalam membangun rumah tangga, standar dalam bekerja, standar dalam berhubungan dengan orang lain, standar dalam pelayanan, standar dalam segala hal. Kita harus punya. Baru saudara bisa menang. Ada aturan main. Nggak ada orang lomba lari, ya, lomba lari 400 meter, tiba-tiba orang sudah lari, dia mau berhenti dulu, beli apa dulu, cacing dulu katanya. Bisa sih, tapi kalah. Banyak kita seperti itu, nggak punya standar. Bagaimana kita menang? Kita bayu katakan siapa yang menang, dia tidak dapat mahkota. Orang yang tidak menang tidak dapat mahkota. Selain itu, ada batas waktu. Pak, saya mau ikut perlombaan lari, Pak. Tapi suka-suka saya mau kapan saya mau nyampe. Itu bukan perlombaan lari, saudara. Nggak ada kayak gitu. Ada batas waktunya. Main sepak bola, lihat sepak bola, ada batas waktunya. Nggak bisa bilang, oh udah 90 menit, udah mau 90 menit ini ya 2 kali 45 menit. Saya masih kalah 5-0. Tambahin dong 1 jam lagi katanya. Nggak iso. Tidak punya batas waktu. Masalahnya saudara nggak tahu kapan batas waktu saudara. Tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Yang tahu cuma Tuhan. Kapan dikasih batas waktu itu? Begitu selesai Tuhan bilang stop. Saya punya anak rohani, saudara. Cuma dikasih Tuhan waktu setelah bertobat cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Setelah itu dipanggil Tuhan. Saya punya teman pelayanan, ada 2 orang, 3 orang. Di bawah 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Batas waktunya mereka selesai. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau batas waktu itu selesai, apa yang sudah kita buat dalam hidup ini? Saya khawatir nanti gini, saudara. Ketika batas waktu kita sampai, ketika kita mau menghadap Tuhan, kita udah gak percaya diri. Gak percaya diri menghadap Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini kita sia-siakan. Yang keempat, fakta yang harus kita tahu, Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang. One day dia akan datang, dia akan menghakimi kita semua. Kita gak bisa bilang gini, Tuhan, saya nggak ngerti loh Tuhan, saya harus melayani. Nggak bisa. Tidak ada satupun alasan kita yang bisa membenarkan kita. Yang bisa membenarkan kita adalah iman dan perbuatan kita, kata kitab Wahyu. Perbuatan itu adalah ekspresi dari iman kita. Kita nggak bisa membela diri karena Tuhan Maha tahu. Oh, kita mikir aja Tuhan sudah tahu kok. Kita berencana aja Tuhan sudah tahu. Niat busuk aja Tuhan sudah tahu. Suatu saat dia akan hakimi kita.
saya mau kasih tahu, dalam penghakiman itu tidak ada seorang pun yang bisa membela kita. Kemarin saya lihat di sebuah video, ada orang kaya, saya lupa dari mana, dari Thailand atau dari India. Ketika dia mati, saudara, dia nggak mau dimakamkan di peti mati. Tapi yang dia lakukan apa? Dia dimasukkan ke dalam mobil, dan mobilnya sekalian dimasukkan ke kubur, saudara. Dia pikir di surga nggak ada mobil memang, makanya dia mau naik mobil di surga. Kan ya, saudara? Saya merasa tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa membela kita. Satu-satunya yang membela kita, Kristus. Satu-satunya pribadi yang mampu membela kita di penghakiman, Kristus. Coba, semasa di dunia kita tak menghormati Kristus, bagaimana mungkin dia membela kita? Semasa di dunia kita gak pernah menghormati dia, kita gak peduli sama dia, kita hanya memperlakukan dia sebagai dulos. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus di ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan mati. Di hadapan Yesus yang akan menghakimi. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh, kata Rasul Paulus. Berarti ini serius, Bapak Ibu. Di balik fakta kebenaran tentang kekekalan, ada kebenaran manusia. Apa yang terjadi pada manusia hari-hari ini? Alkitab mencatat, orang tidak mau menerima ajaran yang sehat, tetapi mengumpulkan guru yang memuaskan telinga mereka. Makanya jangan heran, pendeta yang paling populer, pendeta yang suka melucu, begitu pulang dari gereja, jemaat tanya, kamu dapat apa di gereja? Saya nggak tahu, pokoknya lucu deh, saya terhibur. Stres di kerjaan, saya terhibur. Orang tidak mau lagi mendengar nasihat yang sehat, nggak mau lagi dididik. Saudara jangan anggap enteng, anak saudara aja nggak mau dididik sekarang. Apalagi pendeta didik jemaat, nggak mungkin. Beberapa waktu yang lalu Indonesia dihebohkan dengan sebuah kisah seorang guru nyubit anak tentara. Apa yang terjadi? Gurunya dilaporkan ke polisi. Dulu kita saudara ya, waktu zaman SD, telat datang tanpa diminta, tangan sudah disiapin. Benar? Itu saudara. Jangan coba-coba buku panjang, saudara. Langsung siapin tangan. Sekarang saudara jemel orang lain masuk penjara. Ini fakta, dan ini terbawa ke dalam kekristenan. Ketika ada orang mau didisiplin, mau diajak taat sama Tuhan, mendidik cinta akan Tuhan, emangnya cuma itu gereja? Banyak gereja. Ini fakta. Orang gak mau lagi terima ajaran saya. Mereka maunya apa yang menyenangkan mereka. Oh iya, kamu punya istri 2 ya? Ya ampun, seharusnya kamu gak boleh punya istri 2. Tapi udah gimana? Ya udahlah, saya doakan supaya Tuhan berkati kalian. Wow, ya, itu pendeta luar biasa, kasihnya luar biasa. Sama seperti Yesus, dia mengasihi orang berdosa. Ini yang terjadi. Saya pekerjaan saya ini saya tahu nggak benar, Pak. Terus bagaimana? Ya terus piye? Ya udahlah, yang penting perpuluhanmu kasih ya. Gak apa-apa pekerjaanmu nggak benar. Yang penting perpuluhanmu masuk. Perpuluhan memuluskan yang 90. Kacau. Kacau sebenarnya. Ada sebuah gereja besar. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi teman saya hamba Tuhan kasih tahu.
ada sebuah gereja besar. Saudara tahu, perpuluhan terbesar di situ adalah perpuluhan dari omset penjualan narkoba, dan pendetanya tahu. Satu bulan bisa miliaran perpuluhan hasil penjualan narkoba, dan pendetanya tetap menjadi pendeta yang baik. Ini yang terjadi. Orang memalingkan telinga kepada kebenaran, mengarahkan pada dongeng. Perhatikan, film yang paling laris film apa, saudara? Ayo sama tanya, film apa? Horor, benar? Horor, benar? Horor itu dongeng atau fakta? Dongeng atau kebenaran? Orang sekarang tertarik dengan dongeng. Dengan khotbah di gereja 1 jam kelamaan. Nonton film horor di bioskop 1,5 jam kurang lama. Ini fakta. Makanya dunia perfilman tahu ini, saudara. Makanya mereka buat film-film horor. Amerika itu, saudara, mereka dulu itu nggak percaya dunia mistik itu, saudara. Eropa itu dulu nggak percaya, tapi sekarang film mereka pun horor. Dulu yang film horor itu cuma film Cina, ya. Sekarang udah nggak ada film itu, saudara. Suster ngesot, hantu paling berpendidikan tinggi, suster ngesot. Suster itu kan minimal D3, kan? Bayangkan, saudara, sekolah tinggi-tinggi hanya jadi hantu, saudara. Konyol. Tapi itulah fakta. Orang lebih tertarik dengan dongeng. Makanya gereja pun kalau diarahkan kepada yang mistik-mistik, saudara, perhatikan. Wah, kalau nggak pakai minyak ini, nggak ada kuasa. Back to Bible. Memang iblis bisa menipu, saudara. Kalau ibadah nggak gemetar-gemetar, nggak ada hadirat Tuhan. Waktu saya baru pertama kali pelayanan, saudara, saya kan basicnya bukan dari karismatik. Tiba-tiba saya doain orang langsung geblek gini-gini, saya kaget, saudara. Sebenarnya apa-apaan nih? Tapi orang suka yang gitu-gitu. Orang gak mau lagi bagaimana menjadi orang Kristen yang benar, bagaimana menjadi saksi Kristus yang benar, bagaimana taat kepada Tuhan, bagaimana membangun keluarga yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana membangun bisnis yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana membangun pelayanan yang benar. Itu sudah mulai ditinggalkan. Kondisi yang ketiga, menjadi hamba uang. Termasuk gereja. Menjadi hamba uang. Orang rela lakukan apa saja demi uang. Apa saja demi uang. Ini fakta. Ada fakta tentang kekekalan kerajaan Allah. Ada fakta tentang realita hidup. Kita ada di tengah-tengah antara dunia yang seperti ini dengan target hidup kita yang seperti ini. Ini ada fakta yang akan kita hadapi ini, tetapi kenyataan yang kita hadapi juga ini. Kita ada di tengah. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak mengerti panggilan, kita akan mengakhiri dengan roh, dengan daging, Makanya jangan heran ada banyak orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Dulu mah pelayanannya murni, sekarang orientasinya sudah uang. Karena kita dipaksa untuk masuk ke sini.
Oh kadang dia satunya gak sadar yang satunya, gak bisa. Kiri kanan oke, gak bisa saudara. Kita harus membuat sikap. Saya harus bagaimana? Rasul Paulus mengingatkan ini kepada Timotius. Bagaimana sikapnya sebagai anak Tuhan? Supaya kita betul-betul bisa menang menghadapi kenyataan hidup yang seperti ini. Supaya kita tidak goyang, supaya kita tidak tergoda meninggalkan panggilan. Ada banyak orang-orang yang dulunya saya kagumi saudara. Waktu saya masih baru-baru bertobat, sekarang hidupnya mengerikan. Mengerikan. Mulai tergoda saudara dengan dunia. Beberapa waktu yang lalu saya berdebat dengan seorang hamba Tuhan. Sebenarnya saya tidak kenal dia, tapi ada teman saya membuat sebuah pernyataan hamba Tuhan. Dia komentari khususnya tentang uang. Akhirnya saya bilang gini, saya cukup lama, tapi salah satu kesimpulan yang saya buat gini, kalau pelayanan kita ditentukan oleh uang, berarti kita bukan hamba Kristus, kita hamba uang. Pelayanan gak boleh uang gak boleh menentukan pelayanan. Gereja butuh uang, pelayanan butuh uang, tapi pelayanan gak boleh ditentukan uang. Satu saat Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus berdiri. Panjang saya berdebat di situ saudara. Tapi kan gereja butuh ini, saya bilang betul. Tapi kalau sampai uang menjadi penentu, itu bahaya. Bapak Ibu, kita harus bangun ini. Jangan sampai terjebak dengan cinta uang. Alkitab katakan, kamu gak bisa menyembah dua mamon. Satu gak bisa menyembah dua tuhan, satu kepada Allah, satu kepada mamon. Begitu saudara mencintai uang, saudara pasti gak bisa mencintai Tuhan. Itu hukum. Begitu saudara memutuskan untuk jatuh cinta sama uang, saudara tidak akan mungkin mencintai Tuhan. Persahabatan dengan dunia berarti kita meningkatkan, membuat permusuhan dengan Allah. Alkitab katakan. Begitu saudara menjadikan dunia ini sahabat kita, engkau sudah membuat permusuhan dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah membela kita di kekekalan sementara kita membuat permusuhan dengan Dia? Gak mungkin. Gak mungkin. Mengikatkan persahabatan dengan dunia, membuat permusuhan dengan Allah. Inilah yang dilakukan Yesus. Dia punya segalanya, Dia pencipta segalanya, tapi Dia tidak mencintai dunia ini. Dia rela miskin, Dia rela menderita, Dia rela, kita katakan, aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dia tidak meletakkan kenyamanannya pada dunia ini. Ini masih ketiru. Kalau begitu kita meletakkan kenyamanan pada dunia, engkau sedang membuat ikrar permusuhan dengan Allah. Tapi Tuhan masih berkati saya kak? Belum tentu Tuhan yang berkati. Belum tentu. Suatu saat Yesus dibawa sama iblis. Iblis bilang ini, semua dunia kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembahku. Iblis kasih kata yang gampang. Semua kuberikan asal kau sujud menyembahku, kata iblis kepada Yesus. Makanya Yesus bilang gak boleh membuat persahabatan dengan dunia. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, beritakan Injil. Dengan kita memberitakan Injil, kita tetap ingat akan firman, kita tetap dibangun. Kita ingat pengorbanan Kristus. Tetap beritakan Injil. Kapan terakhir saudara memberitakan Injil? Saya terus terang, saya sempat stres gara-gara ini saudara. Mungkin sudah hampir setahun saya tidak pernah memberitakan Injil langsung face to face dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lewat BBM, lewat WhatsApp, lewat
Facebook setiap hari. Ada banyak yang tidak mengenal Tuhan. Setiap hari saya lakukan itu. Ya. Tapi saya rindu sekali kapan Tuhan saya bisa memberitakan Injil lagi. Saya bergumul saudara 2 bulan terakhir. Saya bilang, Tuhan, saya sudah lama nggak beritakan Injil. Tapi saya bingung, saya mau mulainya dari mana? Saya mau ke siapa? Selama ini saya terlalu fokus mikirin siapa punya masalah, Tuhan ngurusin masalah cepat saudara. Sampai lupa memberitakan Injil saudara. Minggu lalu saya ditelepon sama salah satu anak didik saya dari Bali. Kebetulan orang tuanya ada di sini. Kak, saya lagi pulang. Bisa nggak doain papa saya? Papanya ini bukan orang Kristen, Bani Kedan. Lagi sakit sekarang. Saya bilang bisa besok. Saya ke sana sama Abram. Saya ke rumahnya terlalu jauh saudara. Karangrejo masih masuk lagi saudara, Buis saudara. Saya datang ke sana. Papanya ini dulu dosen STKIP. Saya injili terima Yesus, dia mau. Waduh, saya senang. Saya bilang gak cukup sampai di sini. Mamanya saya sikat bisa. Saya dudukkan mamanya. Saya cerita, saya tantang terima Yesus, saya tantang untuk berdoa. Mau dia bilang. Waduh, saya mau kasih tahu. Kelegaannya itu lebih daripada dapat uang banyak saudara. Mungkin saudara berpikir kalau saya punya uang banyak saya akan lega, saya akan senang. Saya mau kasih tahu. Memberitakan Injil sampai orang terima Yesus, itu rasanya, aduh. Itu hari Selasa. Malamnya saya bilang sama anak-anak Image, hari ini saya sudah daftarkan 2 orang di surga. Saya bilang, saya daftarkan 2 orang di surga. Kita katakan 1 orang bertobat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Tidak ada hal yang paling menyenangkan hati Tuhan ketika dia tahu ada orang bertobat. Ini yang membuat kita tetap semangat. Ini yang membuat kita tidak tergoda cinta uang, mencintai dunia. Ada pertobatan jiwa-jiwa, ada pertobatan jiwa-jiwa, ada pertobatan jiwa-jiwa. Yang kedua, berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saya selalu ingatkan ini saudara. Tidak bermaksud untuk mengorek luka, bukan. Tapi ada beberapa jemaat kita yang sedang mengalami ini saudara dulu. Tugas mereka Tuhan kasih cukup sampai di situ. Tugas mereka sampai di situ. Kita nggak tahu kapan tugas kita. Mereka menyelesaikan pertandingan bukan di usia tua saudara. Usia yang sangat muda. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, jangan takut menyatakan yang salah. Hari-hari ini orang hidup di dalam zaman mungkin postmodernisme sudah lewat ya. Semua bisa benar saudara, tergantung siapa yang memandang. Tapi kebenaran kita harus firman Tuhan. Standar kebenaran gak boleh yang lain. Saudara tahu ada beberapa pendeta yang sudah menikah dengan sesama jenis. Pendeta di luar negeri, di Amerika ada, di Jepang ada, menikah dengan sesama jenis dan diberkati di gereja. Kebenaran sekarang itu kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang benar ya, relatif, yang relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak atau absolut. Kalau kita tak kuat di firman, suatu saat anak saudara bawa pasangannya. Dia bukan anak Tuhan, tapi dia baik, ganteng, kaya. Enggak apa-apa lah. Semua serba relatif. Hidup saling menasehati. Saya setiap hari kirim renungan, salah satu itu cara saya untuk menasihati saudara. Bagi saudara yang punya WhatsApp, tolong masukkan nomor as saya. Nomor as, bukan simpati.
Setiap hari saya kirimkan saudara renungan. BB yang punya BB tolong invite BB saya. Saya setiap hari kirim ke 703 orang di BlackBerry. Everyday, jam 4 pagi. 703. Kenapa? Kita harus dalam kebenaran. Menguasai diri. Waduh, sekarang ini saudara, orang gara-gara di kita tidak bisa menguasai diri. Kenapa kita punya banyak masalah? Seringkali karena gagal menguasai diri. Lihat orang punya handphone baru, emangnya cuma dia yang bisa beli handphone baru. Saya pun bisa walaupun utang. Menguasai diri. Orang Medan ada istilah gini, senggol bacok. Ya, itu istilah orang Medan itu saudara. Senggol bacok. Kenapa nggak bisa menguasai diri? Emosional. Memuaskan kedagingan. Kita harus belajar menguasai diri, baru kita bisa menang. Saya kadang diberkati uang dalam uang yang banyak, saudara. Bagi saya banyak, saudara. Bagi saya banyak. Bisa sampai 7 digit. Enggak sampai kayak, iya, 7 digit. Tapi kadang tergoda, oh mau beli ini, beli itu, beli ini. Tapi kalau sampai itu yang menjadi standar kebahagiaan kita, itu bahaya. Kristus harus menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Baru kita bisa menang. Waktu kami belum punya mobil, saya sering berangan-angan dengan Kak Mary. Nanti suatu saat kalau kita punya mobil ya enak ya, kita jalan-jalan ke Kediri, ke Sri Ratu ya. Saya jalan-jalan ya, pulang gereja sambil sana makan di Sri Ratu. Itu angan-angan kami. Ternyata saudara begitu punya mobil saudara, ya gak kepikiran saudara. Ternyata cuma dicetok ternyata. Saudara-saudara tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang murni kalau saudara tidak mengalami Kristus. Ada beberapa orang pernah ngajak saya nonton bioskop, saudara. Saya terakhir nonton bioskop tahun 97. Jadi sampai saat ini saya sudah nggak tahu model bioskop itu kayak apa, saudara. Berarti sudah 19 tahun, saudara. Boleh nggak nonton bioskop? Rasul Paulus katakan segala satu boleh, tapi berguna nggak, bermanfaat nggak, membangun tidak. Tidak harus menjadi standar kita. Apapun yang kita lakukan, berguna, bermanfaat, membangun nggak, membangun roh kita nggak. Kalau kadang-kadang nonton bioskop saudara jadinya nggak berani ke kamar mandi malam-malam, buat apa kurang kerjaan? Hah? Kalau gara-gara nonton bioskop saudara anak SMP masih sudah cium pipi kiri pipi kanan, peluk-pelukan, buat apa? Carilah yang membangun roh. Sabar menderita. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, sabar menderita. Orang Kristen bukan berarti tidak ada penderitaan, saudara. Kita punya penderitaan. Tuhan tidak selalu melepaskan kita dari penderitaan. Rasul Paulus bilang gini, ada duri dalam dagingku. 3 kali aku berdoa supaya Tuhan ambil. Tapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Mungkin saudara berdoa buat sesuatu. Jangan ngotot minta supaya masalah itu selesai, tapi mintalah engkau punya kekuatan menanggung itu sampai kau menang. Itu orang yang dewasa kemarin. Bukan masalahnya selesai, tapi kasih kekuatan Tuhan saya bisa menyelesaikan ini dengan benar. Sabar menderita. Setiap kita punya penderitaan masing-masing.
Saya nggak bisa bilang penderitaanku lebih berat dari saudara, nggak bisa. Tuhan kasih sesuai dengan porsi masing-masing. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa, kita katakan. Dan Tuhan itu setia, kalau dia berikan pencobaan, dia pasti kasih jalan keluar. Jadi pencobaan yang saudara alami itu memang porsinya saudara, bukan porsinya saya. Pencobaan yang saya alami itu porsinya saya. Jangan saudara suruh pencobaan yang saudara alami diselesaikan sama orang lain. Tambah ribet, saudara. Pencobaan, penderitaan itu membentuk karakter kita, membentuk pengenalan kita akan Tuhan, membentuk akan daya juang kita. Ayub katakan, dulu dari orang saja saya tahu tentang Tuhan, tetapi saat ini mataku melihat Tuhan. Kapan Ayub melihat Tuhan? Ketika dia mengalami pencobaan. Disitulah dia melihat Tuhan, karena dia menyelesaikan dengan benar. Tapi kalau engkau tidak menyelesaikan dengan benar, dengan caramu sendiri, bukan Tuhan yang kau lihat, yang kau lihat genderuwo. Hidup bertanggung jawab. Saudara, setiap waktu yang Tuhan kasih, suatu saat Tuhan akan tuntut. Setiap waktu yang Tuhan percayakan, suatu saat Tuhan akan tuntut. Saudara tahu, untuk saudara bisa hidup, itu biayanya mahal, saudara. Oksigen yang saudara hidup, tenaga, kesehatan saudara itu mahal. Itu Tuhan kasih gratis, supaya kita memuliakan Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan kasih, suatu saat Tuhan akan tuntut. Apa yang kita lakukan? Bertanggung jawablah terhadap hidup kita, bertanggung jawablah atas keluarga kita, bertanggung jawablah atas panggilan kita, bertanggung jawablah atas karunia talenta yang Tuhan berikan. Ingat tentang talenta, ada 5, ada 2, ada 1. Satu yang tidak bertanggung jawab, Tuhan masukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dua Timotius 4 ayat 2 dikatakan tadi, beritakanlah firman siap sedia, baik atau tidak baik keadaannya. Punya uang nggak punya uang harus beritakan firman. Lagi galau atau sukacita harus beritakan firman. Lagi makan atau tidak bisa makan harus beritakan firman. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Saya kalau lagi udah jengkel, saudara, saya udah jengkel gitu. Istri saya tahu betul. Yang saya lakukan, saya mengundurkan diri, saya menghindari semua orang. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lagi jengkel sama si Kak. Tolong saya Tuhan, saya gak mau membenci Tuhan. Saya ingin mengampuni tapi saya gak mampu Tuhan. Itu penguasaan diri saudara. Lagi ingin sesuatu. Satu saat saya ingin ganti handphone saudara. Saya punya uang, saya sudah bawa uang. Saya ke kontak. Saya ke kontak sama istri saya. Saya sudah tanya, sudah oke. Tiba-tiba saudara, di telinga saya bilang, gak boleh beli. Aduh, saya tinggal. Saya tetap pakai yang BlackBerry 9300. Istri saya bilang, kenapa gak jadi? Udahlah gak jadi. Nggak lama kemudian ada orang yang butuh uang itu saudara. Coba saya beli itu, saya nggak bisa menguasai diri saudara. Saya nggak bisa membantu orang itu. Jadi sampai sekarang saya masih takut mau ganti handphone saudara. Karena pengalaman itu. Saya sudah tanya, saya sudah oke, tinggal bayar. Tiba-tiba suara itu jelas sekali, nggak boleh. Enggak, belum lama itu, baru-baru ini. Itu penguasaan diri saudara. Karena kita ini yang paling gampang jatuh ketika kita punya posisi, punya keuangan, punya segalanya. Disitulah Tuhan kadang gak hadir dalam diri kita. Karena kita jadi Tuhan atas diri kita. Kita bisa segalanya, kita bisa lakukan apa saja, kita bisa beli apa saja, sehingga Tuhan seolah-olah tidak ada. Bahkan ketika kita berbuat dosa pun, kita bakal berdiri. Hati-hati kalau sudah sampai di situ saudara.
Pemasmur katakan, Tuhan berkati aku, jangan sampai kekurangan, supaya aku tidak mempermalukan Tuhan. Jangan sampai berlebihan. Cukup. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, cukupkanlah kami pada hari ini akan kebutuhan kami. Cukup. Cara Rasul Paulus mencapai finishing well, yang terakhir. Ya, sebenarnya saya sudah janji nggak khotbah lama-lama, saudara. Caranya, yang pertama, mempersembahkan seluruh hidup bagi pekerjaan dan rencana Tuhan. Saudara, ikut Tuhan itu mempersembahkan hidup sama Tuhan nggak bisa separuh-separuh. Yeremia bilang gini, 99% ikut Tuhan sama dengan tidak ikut Tuhan. Harus total. Pikiran, perasaan, kehendak, tubuh, jiwa, roh, harta, waktu, semuanya harus kita pakai untuk Tuhan. Karena kita ini kan makhluk. Manusia itu sebenarnya tidak ada makhluk yang independen, nggak ada. Kita ini bukan makhluk yang independen. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu prinsipnya dia adalah hamba. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dia adalah hamba. Kita menghambakan diri. Kalau kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan, kita pasti menghambakan diri kepada iblis. Kalau kita tidak sedang melayani Tuhan, pasti melayani iblis. Ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita pasti menyenangkan hati iblis. Ketika kita tidak di pihak Tuhan, kita pasti di pihak iblis. Makanya nggak boleh separuh-separuh. Jangan heran kita lihat ada orang yang dia mulai pelayanan, tapi hatinya separuh diberikan ke Tuhan, separuh diberikan ke iblis. Akhirnya babak belur. Ujung-ujungnya kepahitan. Kita sudah lihat. Ujung-ujungnya kepahitan. Kalau kau sudah kepahitan, gak mungkin kau berjalan dalam rencana Tuhan. Gak mungkin finishing well. Kalau engkau sedang tidak melayani Tuhan, engkau pasti melayani iblis. Makanya harus total. Saya banyak menemukan orang-orang hebat, yang dulunya hebat, yang dulunya cinta Tuhan sungguh-sungguh, tapi mulai membuat percintaan terhadap dunia. Ujung-ujungnya pasti kepahitan dan pasti menyalahkan gereja. Itulah cara iblis menyeret orang untuk keluar dari rencana Tuhan dan membinasakan. Ikut Tuhan itu gak bisa separuh-separuh, total. Saya juga ketika saya sudah mulai separuh-separuh, ini pasti mulai aneh-aneh, saudara. Pasti mulai aneh-aneh. Pikirannya, rencananya mulai membangun ambisi, membangun keinginan, dan akhirnya sama seperti Babel, saudara. Yang kita bangun bukan kerajaan Allah, membangun kerajaan diri sendiri, itu Babilonia. Itu Babel. Berapa banyak orang Kristen memakai Tuhan untuk membangun Babelnya. Seharusnya Tuhan memakai kita untuk membangun kerajaannya. Bukan kita memakai Tuhan untuk membangun kerajaan kita. Itu Lucifer, saudara. Itu spirit Lucifer yang pengen meninggikan diri, pengen duduk di tahta, pengen menyamai yang maha tinggi. Itu spirit Lucifer. Makanya Yesus yang merendah di kitab Filipi katakan, sampai paling hina dia lakukan. Karena apa? Dia mau mengalahkan spirit Lucifer yang pengen naik, Yesus pengen turun. Kita mau ikut Lucifer atau ikut Yesus? Ketika kita mau menyerahkan hidup kita total, makanya Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, baru dia menang. Begitu juga dengan kita. Ketika makanan kita melakukan kehendak Bapa, baru kita menang. Yang kedua, mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini Rasul Paulus. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Berjuang, menderita. Rasul Paulus, saudara, sekarang kan banyak khotbah gini, ikut Tuhan jadi kaya, ya, ikut Tuhan jadi sehat, ikut Tuhan diberkati. Saudara baca di Alkitab, rasul-rasul ikut Tuhan jadi miskin, rasul-rasul ikut Tuhan di penjara, rasul-rasul ikut Tuhan jadi dibunuh. Lihat kebenaran yang sudah terbalik hari-hari ini, saudara.
Ada saksian orang gitu ya. Dulu saya miskin, ikut Tuhan. Setelah saya ikut Tuhan, saya jadi punya sepeda motor, punya mobil 1, mobil 2, rumah 1, rumah 3. Pada Rasul Paulus bilang, karena pengenalan akan Kristus, semuanya kuanggap sampah, supaya aku bisa memperolehnya. Selama dunia ini belum sampah bagi kita, kau tidak akan pernah menerima Yesus. Tidak akan bisa memperoleh. Selama dunia ini begitu nikmat dan berarti, engkau tidak akan pernah bisa memperoleh Yesus. Rasul Paulus bilang, semuanya kuanggap sampah, baru saya bisa menangkapnya. Ini kebenaran yang murni, saudara. Bukan yang memuaskan telinga, bukan. Tapi membangun roh kita untuk mengerti kebenaran Allah. Akhiri pertandingan ini dengan benar. Berjuang. Mungkin hari ini kau sedang berat, tetap lakukan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu setia. Ketika engkau terseok-seok ikut Tuhan, ketika engkau mulai putus asa, ada Tuhan yang selalu mengangkat. Tuhan hanya minta tetap semangat, nak, tetap semangat, tetap semangat. Sampai satu saat ketika engkau mengakhiri pertandingan imanmu, engkau melihat kemuliaan Kristus. Rasul Paulus bilang, penderitaan ringan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak sebanding. Kalau gara-gara ikut Tuhan engkau menderita, itu tidak sebanding penderitaan dengan apa yang kau terima. Tetapi kesenanganmu di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan di kekekalan. Tidak ada apa-apanya. Pelihara iman. Bagaimana memelihara iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tetap cintai firman. Cintai firman. Kenapa saya ngotot, saudara? Kesan kita baca Alkitab tiap hari. Hanya itu satu-satunya yang bisa memelihara iman kita. Mari Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan sebuah video. Silakan diputar. Saya senang dengan video ini, saudara. Ketika saya lihat video ini, saya nangis. Begitulah Tuhan untuk memimpin kita. Kok ada telepon? Ya benar itu.
Mungkin kita persis dengan Derek Raymond. Awalnya kita ingin, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau. Saya ingin hidupku memuliakan Engkau. Tapi di tengah perjalanan kita jatuh. Mungkin kau berpikir Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan gak mungkin menerima aku lagi. Tapi saudara tahu, saat engkau jatuh, Yesus berusaha untuk menghampiri kita dan membawa kita. Dia hanya mau kita percaya sama Dia. Dia akan menggendong kita. Dan ketika nanti mau sampai akhir dari perjalanan pertandingan kita, Dia akan biarkan kita jalan sendiri sampai kita finish. Kita tetap jadi pemenang. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Saya nggak tahu. Mungkin ada di antara kita sudah mulai di persimpangan jalan. Mau ikut Tuhan takut, tapi mau mundur takut juga. Saya sudah kadung kenal Tuhan. Saudara bingung. Yesus, Imam Agung kita sampai saat ini bersyafaat bagi kita, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan benar. Dia hanya butuh orang yang mau berkata, Tuhan, saya mau bahwa saya masuk ke dalam pertandingan iman saya dengan benar.